semuanya, selamat pagi. Hari ini kembali lagi bersama saya Cahaya yang akan mewawancarai panitia dari pelaksanaan kuliah umum bersama Menteri BUMN. Panitia di sini itu ada dua. Untuk narasumber yang pertama, kita akan bersama dengan Ibu Dr. Tri Wuryaningsih MSI selaku panitia pelaksana. Untuk itu kita langsung saja sapa Ibu Dr. Tri. Halo Ibu, apa kabarnya ya Bu sekarang? Halo Mbak Cahaya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana Bu? Udah siap untuk berbincang-bincang nih Bu terkait kuliah umum? Oke. Hari ini akan kita ulik-ulik ya Bu, kenapa mahasiswa harus ikut ya Bu di dalam kuliah umum ini? Siap Bu? Siap. Oke, untuk itu teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu ya, dari temanya saja kita akan mengundang Menteri BUMN, yaitu Bapak Erick Thohir. Untuk itu teman-teman, saya ingin bertanya nih Bu, kapan sih Bu sebenarnya pelaksanaan dari kuliah umum ini dan di mana Bu tempatnya? Ya. Kuliah umum ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 di Gedung Graha Widyatama Rubianto Misman. Oke teman-teman, dicatat di hari Selasa tepatnya di Graha Widyatama. Nah Bu, yang saya baca ya Bu dari temanya yaitu mengangkat kolaborasi BUMN dan perguruan tinggi dalam menciptakan generasi digital yang tangguh di era disrupsi. Nah, kenapa sih Bu Unsud mengangkat tema tersebut dalam kuliah umum ini? Ya, tentu teman-teman juga tahu ya bahwa sekarang ini kita berada pada era Society 5.0 ya, yang kemudian di situ kita itu berada dalam sebuah era disrupsi atau era ketidakpastian karena ditandai dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, dalam era yang seperti itu tentu dibutuhkan SDM yang unggul, SDM yang handal, yang nanti akan bisa memenangkan ya persaingan kompetisi yang begitu ketat gitu ya di era disrupsi itu, sehingga memang teman-teman milenial ini harus dibekali kemampuan-kemampuan yang komprehensif sehingga nanti akan bisa memenangkan kompetisi di era disrupsi. Baik teman-teman, jadi intinya di sini adalah kuliah umum ini sudah diperuntukkan oleh teman-teman karena kita sebagai generasi yang akan mendapatkan ilmu-ilmu dari tokoh yang akan hadir esok, yaitu Bapak Menteri BUMN Haji Erick Thohir. Oke Bu, nah di dalam kuliah umum ini Bu, pastinya kan kita bakal mendapatkan benefit nih ya Bu. Tidak hanya kita bisa bertemu dengan Menteri BUMN saja. Lalu benefit apa aja nih Bu yang akan kita dapatkan saat kita datang di kuliah umum besok? Ya, tentu ketika kuliah umum ya yang didapat adalah pengetahuan dan juga pengalaman Pak Erick Thohir yang sangat-sangat luar biasa dan tentu inspiratif ya. Dan juga di samping mendengarkan kuliah umum tentu bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi langsung, bisa tiktokan dengan beliau, dan nanti mahasiswa yang interaktif tuh yang tanya jawab itu bisa mendapatkan 3 tablet ya, bisa mendapatkan 3 smartphone, dan juga ada kesempatan untuk 2 mahasiswa untuk magang loh. Masya Allah teman-teman, magang loh di BUMN ya Bu? Iya, di BUMN magang. Ya, dan jangan lupa untuk peserta itu semuanya nanti akan dapat dompet ya. Dan 2.000 pendaftar yang pertama akan dapat balon tepuk. Wow teman-teman, 2.000 pendaftar pertama. Jadi teman-teman jangan lupa karena pendaftarannya masih dibuka ya Bu, untuk daftar. Karena apa? Ini acara dari Unsud untuk teman-teman mahasiswa. Jadi yang diharapkan adalah partisipasi dari teman-teman mahasiswa semua. Di situ itu nanti akan ada bantuan TJSL. Bantuan TJSL ini nanti untuk mendukung IT-nya Universitas Jenderal Sudirman dari BUMN. Kemudian juga ada Expo Karya Tridharma dan Mitra UMKM Unsud, yang tentu karyanya ya sangat luar biasa. Dan jangan lupa itu bisa bergoyang bersama dengan artis favorit teman-teman semua. Siapa? Coba ayo tebak teman-teman yang sudah. Darboy Gang. Darboy Gang, kita di sana akan dihibur setelah mendapatkan informasi-informasi, kita langsung senang-senang ya Bu. Benar teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan nih teman-teman. Untuk itu Bu pasti bertanya nih, kuotanya berapa sih Bu untuk hadir di Graha Widyatama hari Selasa nanti? Ya, kuotanya adalah 4.000 ya. 4.000 itu untuk mahasiswa, prioritas mahasiswa, tapi juga ada kuota terbatas untuk dosen yang ikut
bergabung. Untuk itu jangan lupa lagi saya ingatkan untuk daftar teman-teman. Hari ini harus daftar. Ya Bu, kalau dilihat-lihat ya Bu dari tadi ya, bahwasannya pemateri kita atau narasumber kita yang akan datang nanti ini sangat luar biasa ya Bu. Sosok yang inspiratif, beliau juga aktif bersama teman-teman milenial. Jadi tidak hanya menjadi sosok Menteri BUMN kebanggaan kita semua, tetapi beliau ini juga merupakan pembisnis atau businessman yang sangat menginspirasi teman-teman. Jadi buat teman-teman, wah Pak Erick Thohir ini hanya Menteri BUMN itu salah teman-teman, karena beliau memiliki segudang pengalaman ya Bu. Dengan dimana beliau juga punya usaha di bidang bisnis, entertain dan juga media. Beliau juga merupakan salah satu bagian dari masyarakat ekonomi syariah, yaitu selaku ketua umum teman-teman. Berarti sangat menginspirasi sekali ya Bu, tidak hanya menjadi Menteri BUMN. Selain itu buat teman-teman yang suka nih, kalau misalnya aduh aku suka bola, suka basket, beliau merupakan salah satu presiden Inter Milan. Tahu dong. Inter Milan ya Bu, keren banget ya Bu, klub bola internasional ya Bu. Tidak hanya internasional, beliau juga punya klub bola Amerika teman-teman yang dinamakan sebagai DC United. Selain itu juga punya basket ya Bu. Basketnya itu NBL dan IBL teman-teman, Satria Muda. Jadi teman-teman, sosok ini sangat menginspiratif sekali pastinya. Jadi sayang untuk dilewatkan ya Bu. Untuk itu kita sangat mengharapkan kehadiran teman-teman, karena ini acara dari Unsut untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa untuk terus daftar. Untuk itu ada closing statement nih teman-teman dari Ibu Dr. Tri selaku panitia pelaksana. Ya, pokoknya jangan lupakan, segera daftar karena kuotanya terbatas. Pokoknya akan nyesel deh kalau tidak. Kalau nggak daftar pasti nyesel. Kapan lagi bisa ketemu Pak Erick Thohir? Iya. Datang ke Unsut ya Bu. Datang ke Unsut dong. Ya. Dapat hadiah pula dan hiburan. Jadi untuk itu selalu kita tunggu teman-teman partisipasi dari teman-teman. Jangan kalah kita dari universitas-universitas yang lain. Mari tunjukkan bahwa Unsut merupakan universitas yang terbaik juga yang ada di Indonesia ya Bu, di depan Bapak Menteri BUMN nanti. Untuk itu sekian bincang-bincang kami kali ini. Saya Cahaya dan Ibu Tribur pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di hari Selasa nanti teman-teman di Geraha Widyatama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cahaya dalam sesi kedua, yang dimana hari ini saya akan berbincang mengenai bagaimana nanti teknis untuk pendaftaran dalam kuliah umum bersama Menteri BUMN. Saya sudah ditemani dengan ketua panitia kita, yaitu Ibu Dr. Santi Dwi Astuti. Kepadanya yuk kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Cahaya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini ibunya sudah cantik sekali dan siap untuk menjawab pertanyaan dari saya nih teman-teman. Jadi nih Bu, banyak teman-teman yang sudah bertanya, gimana sih caranya kita untuk ikut ke dalam kuliah umum tersebut? Syarat dan ketentuannya apa saja gitu Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Ibu, apa syarat dan ketentuannya? Oke, jadi untuk mahasiswa yang akan mengikuti kuliah umum ini itu harus melakukan pendaftaran. Ya, pendaftarannya itu sudah ada formnya yang nanti diisi oleh mahasiswa. Karena seperti disampaikan oleh panitia Ibu Dr. Tribur tadi, bahwa hanya kesempatannya untuk 4.000 mahasiswa dan itu harus dibuktikan dengan KTM-nya. Nah, seperti itu salah satunya, dan ada syarat yang lainnya, dan syarat-syarat itu harus diunggah pada saat mendaftar. Oke teman-teman, ada syarat-syarat yang lain yang harus diunggah. Selain teman-teman merupakan mahasiswa aktif, teman-teman juga memiliki syarat. Nah, ada syarat yang saya baca ya Bu, harus kita tuh sudah harus booster atau vaksin minimal 2 kali. Nah, jika teman-teman yang belum vaksin itu gimana ya Bu? Ya, kalau yang belum vaksin memang tidak boleh ikut karena kita masih menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi syarat utamanya memang yang sudah 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Tetapi apabila belum booster itu tetap diizinkan. Tetap diizinkan walaupun cuma 2 kali ya Bu? Ya, boleh. Boleh. 2 kali boleh.
Oke teman-teman, dicatat walaupun teman-teman belum booster tapi tetap bisa hadir dengan syarat teman-teman sudah 2 kali vaksin. Dan ada syarat lagi nih Bu, kita tuh harus mengunggah surat kehadiran gitu ya Bu. Nah itu tuh kenapa Bu kita harus bikin surat tersebut Bu? Oke, jadi mengunggah surat komitmen yang template-nya sudah ada di form pendaftaran. Nah itu karena biasanya nih mahasiswa itu ya kalau ada acara itu kan mendaftar ya banyak ya. Nanti kemudian karena ini kegiatannya luring ya, tiba-tiba pada saat acara hanya yang datang 50%-nya. Nah, iya, sehingga untuk memastikan bahwa mahasiswa memang yang mendaftar berkomitmen hadir itu mengisi form tersebut. Selain itu juga memang ini syarat yang ditentukan oleh kementerian bahwa peserta itu memang harus memiliki komitmen untuk kehadirannya. Benar teman-teman, karena apa? Yang hadir pada kuliah umum besok itu pemateri atau narasumbernya itu yang sangat luar biasa ya Bu. Takutnya kalau nanti teman-teman gak datang kan nama unsur juga yang kurang baik. Jadi kita harus menunjukkan komitmen kita untuk hadir untuk menuntut ilmu dan juga nantinya kita akan mendapatkan banyak inspirasi di kuliah umum tersebut. Untuk itu selanjutnya nih Bu, teman-teman juga nanya untuk daftar kita bisa tahu linknya itu di mana ya seperti itu. Nah mungkin Ibu bisa jelasin nih ada link-link apa saja yang bisa kita akses. Ya, jadi informasi terkait dengan kuliah umum ini secara lengkap itu sudah ada di website Unsud. Selain itu ada di media sosial official Unsud atau di media sosial dari Pusat Karir Unsud, Sudirman Career Center, dan media sosial resmi dari fakultas, kemudian dari BEM, kemudian dari Ormawa ya. Termasuk juga kita membagikan informasi tersebut melalui WA group dari seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Lebih gampang ya Bu. Jadi teman-teman mudah tahu untuk mendapatkan aksesnya sebenarnya kalau memang teman-teman untuk niat untuk hadir di dalam kegiatan ini. Terus Bu, kan linknya itu yang saya tahu ini yang pernah saya lihat tuh hanya link untuk mahasiswa. Apakah ada link untuk dosen atau mahasiswa yang ingin menjadi panitia? Apakah itu ada Bu linknya? Ya, jadi untuk kesempatan keikutsertaan partisipasi ini itu tidak hanya untuk mahasiswa. Mahasiswa itu bisa jadi peserta. Kemudian kalau misalkan saya ingin jadi panitia, nah itu juga ada ya. Jadi link pendaftaran untuk saya ingin jadi panitia saja supaya saya tahu gitu ya seluk-beluk dari kegiatan ini, itu boleh. Tapi kalau untuk panitia hanya untuk 30 peserta saja atau 30 mahasiswa gitu. Kalau untuk mahasiswa itu terbatas untuk 4.000 mahasiswa dan ini wajib untuk angkatan 2021. Teman-teman 2021 jangan lupa didaftar. Berarti tadi 30 mahasiswa dan 4.000 maksud saya 30 mahasiswa panitia dan 4.000 mahasiswa untuk peserta ya Bu. Selain itu juga ada kesempatan untuk dosen bergabung di acara ini gitu. Ya, yang jumlahnya terbatas. Jadi ini nanti spesial jumlahnya akan diberikan kuotanya oleh Pelindo. Jadi Pelindo ini adalah sponsor utama dari kegiatan kuliah umum ini. Kalau teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwasannya tadi ini ada link untuk pendaftaran mahasiswa yang ingin jadi panitia dan juga Ibu Bapak dosen kita tunggu kehadirannya di dalam kuliah umum tersebut ya Bu ya. Oke, jadi Bu saya juga mau nanya nih Bu, nanti di saat hari H gitu kan, teman-teman yang bisa hadir itu dia bisa dapat konfirmasinya gimana? Misalnya nih udah daftar tapi saya belum dapat konfirmasi apa-apa nih dari tim Unsud. Jadi kita bisa tahu konfirmasi itu dari mana ya Bu? Ya, jadi untuk peserta itu yang memang nanti dapat kuota untuk ikut, baik mahasiswa ataupun nanti dosen, itu akan dikirimkan email dari panitia 1 hari sebelum pelaksanaan acara. Ya, jadi aktif-aktif buka emailnya karena informasinya tidak lewat WA tetapi akan lewat email dan emailnya harapannya kalau mahasiswa nanti daftarnya pakai email Unsud. Itu dia teman-teman, email Unsud ya Bu. Jadi teman-teman harus dipastikan teman-teman itu sudah harus mendapatkan kewajiban untuk melihat email bahwa teman-teman ini memang sudah mendapatkan verifikasi belum untuk bisa hadir atau tidak. Karena yang tidak mendapatkan verifikasi tidak dapat hadir ya Bu.
Iya, iya, karena nanti verifikasi itu nanti yang digunakan untuk daftar ulang pada saat sudah di lokasi di Geraha. Oke. Jadi teman-teman tadi didengar ya untuk informasi-informasi pendaftarannya, karena kalau teman-teman kelewat sedikit saja, teman-teman bisa terancam tidak jadi hadir nih di hari H pelaksanaan ya. Jadi tadi detail-detailnya dari syarat ketentuan, link pendaftaran, lalu teman-teman juga harus mendapatkan notifikasi verifikasi di saat hari H berlangsung. Teman-teman harus memastikan itu, dan jangan lupa dibawa KTM-nya, terus teman-teman membawa identitas sudah vaksin. Itu yang paling penting ya, Bu. Lalu ini mungkin ada closing statement nih dari Ibu Ketua Panitia kita untuk mengajak lagi nih Bu, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ingin menjadi panitia, bahkan Ibu Bapak dosen untuk hadir di kuliah umum besok. Ya, oke. Baik, untuk mahasiswa Unsut semuanya, mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa dan belum pernah ada di Unsut ya, untuk kuliah umum bersama Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, dan kegiatan ini disponsori oleh PT Pelindo ya, dan ada supporting lagi juga dari PT PNM. Nah, ini mudah-mudahan seluruh mahasiswa ini bisa mengikuti, dan karena kapasitas kita terbatas hanya 4.000 mahasiswa yang hadir secara luring. Nah, tetapi jangan berkecil hati ya, untuk yang tidak terpilih hadir secara luring itu akan dipersilahkan untuk mengikuti secara online melalui Zoom dan YouTube official dari Universitas Jenderal Sudirman. Jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan lupa segera mendaftar dan dapatkan linknya, penuhi persyaratannya, dan bersemangat untuk bisa selfie, tiktokan, dan mendapatkan insight serta gimmick-gimmick yang luar biasa dari PT Pelindo. Itu dia teman-teman, sudah dapat closing statement dari Ibu Ketua Panitia kita. Jadi tadi ya harapannya teman-teman Unsut harus menunjukkan kepada Bapak Menteri BUMN bahwa partisipasi kita ini sangat luar biasa, yang dimana nanti harapannya ke depan Unsut bisa mengundang tokoh-tokoh yang lebih inspiratif ke depannya ya Bu. Tuh, itu semua tergantung teman-teman. Kalau teman-teman yang semangat dan partisipatifnya tinggi, pasti Unsut akan terus mengutamakan untuk teman-teman mendapatkan tempat-tempat kita belajar lagi di kemudian hari. Baik teman-teman, sekian dari bincang-bincang saya bersama Ibu Ketua Panitia, yaitu Ibu Dr. Santi. Kita tunggu partisipasi dari teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen ya Bu. Untuk itu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di hari Selasa di Graha Widyatama. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa daftar.